Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku mau kasih kalian share resep biang-biang mian atau biang-biang noodle. Jadi ini tuh resepnya agak sedikit panjang, videonya maksudnya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada yang kelewatan, oke? Oke, kita masuk ke bahan-bahannya. Pertama sediain dulu mangkok, lalu ada tepung 300 gram, tepung cakra kembar ya, tepung roti, lalu air 150 ml, air suhu ruang, lalu garam 1 sendok teh aja. Oh ya, tepungnya harus tepung protein tinggi, biasanya pakai aja tepung roti. Nah, kalau aku pakai tepung cakra kembar. Pertama, caranya kita masukkan dulu tepung 300 gram tadi. Nah, ke dalam mangkok yang sudah disediakan atau baskom. Lalu kita masukkan air suhu ruang tadi, tapi perlahan-lahan aja, sedikit-sedikit aja. Lalu diaduk-aduk. Terserah sih mau pakai sumpit, mau pakai alat yang lain boleh juga. Yang penting dia airnya teraduk rata. Lalu lakukan hal yang sama sampai airnya habis. Dan kalau sudah seperti ini, lanjut kita adon pakai tangan. Jangan lupa tepung-tepung yang ada sisa di pinggir-pinggirnya juga dipakai. Meski memang adonan ini tuh airnya sedikit dan cukup keras, agak keras ya, keras adonannya jadinya. Tapi nggak apa-apa, nanti seiring waktu dia akan jadi lembut. Nah, kalau bentuk adonannya sudah seperti ini, berarti kita tinggal diamkan selama 15 menit. Jangan lupa tutup rapat agar dia tetap lembab. Setelah 15 menit kita buka kembali adonannya. Nah, ini pasti di sini udah adonannya udah sangat lembut, jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Kalau misalnya adonan kalian tidak lembut, berarti kalian salah pakai tepung. Nah, jangan lupa pakai bagian sisi telapak tangan bagian bawah untuk mengadon. Adon terus sampai beberapa menit atau sampai rasanya adonan udah agak keras dan tangan udah pegel. Nah, tutup, diamkan kembali 15 menit dan lakukan ini 3-5 kali. Oh iya, alasan kenapa adonan ini harus sering diistirahatkan berkali-kali adalah untuk memberikan waktu kepada adonan ini dan bahan-bahan terkandung di dalamnya seperti protein atau gluten untuk saling merekat satu sama lain sehingga adonannya semakin lembut dan semakin elastis. Setelah 5 kali diistirahatkan dan diadon, lalu kita keluarkan. Aku adon sedikit lagi untuk terakhir kali. Lalu setelah itu yang akan aku lakukan adalah memotong atau membagi jadi 6 adonan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adonannya juga semakin elastis, jadi sangat susah untuk dipotong. Tuh. Nah, harusnya sih idealnya ya potongnya tuh 6 bagian, tapi di video kali ini tuh aku kepotong jadi 7. Nah, untuk satu adonan yang aku kasih resepnya ini itu bisa untuk 2 porsi atau 2 kali makan. Jadi 1 kali makan 3 potong adonan ini. Baik, yang selanjutnya akan aku lakukan adalah membulat-bulatkan adonan. Sebelum dibulatkan aku tutup pakai plastik wrap dulu biar adonannya nggak lembab. Jadi kuncinya adonan nggak boleh sama sekali kering ya. Dan ini kita bulatkan dari atas ke bawah, dan yang di atasnya kita biarkan bagiannya mulus. Oke, selanjutnya yang sudah dibulatkan tadi kita ambil taruh di talenan, lalu kita siapkan piring, kita kasih minyaknya agak banyak. Jadi nanti adonan kita letakkan di sini agar tidak saling lengket satu sama lain. Kalau udah lengket satu sama lain, udah adonannya hancur. Kamu akan ribet sekali. Lalu ini kamu ambil apapun yang ada di rumah untuk memipihkan. Aku pakai botol kaca aja. Lalu aku bentuk agak lonjong. Nah, dan aku pipihkan. Di sini kita memipihkannya jangan terlalu tipis. Nah, karena nanti kan adonan juga akan kita tarik-tarikan. Lalu dipipihkan seperti ini dan kemudian dibalurkan ke dalam minyak semuanya, dan kemudian kita tutup pakai plastik wrap. Kita diamkan selama 1-2 jam. Kalau misalnya kamu mau makan besok atau kamu mau masukin kulkas semalam juga boleh, tapi sebelumnya kamu harus keluarkan dulu 1-2 jam di suhu ruang agar dia nggak kaget gitu nanti waktu pas diproses. Selagi menunggu, nah kita bikin toppingnya dulu. Nah, ini topping ayam ya. Ini ayamnya topping ayam tumis sederhana aja. Sebenarnya sih ini untuk peneman mie-nya, tapi ini bukan resep original ya. Jadi ini tuh kayak
biar apa ya, cocok aja gitu di lidah Indonesia. Nah ini kamu tumis bawang bombay, kamu boleh loh nggak pakai topping ini, tapi dengan topping ini makin yummy. Terus tumis, setelah harum baru masukin bawang putih yang sudah digiling bersama lada, lalu masukkan saus tiram, masukkan ayam yang sudah direbus dan sudah disuir, lalu kaldu bubuk, kalau di sini aku pakai kaldu jamur, dan juga masukkan kecap sedikit aja biar ada rasa asin, manis, gurih gitu. Lalu diaduk-aduk-aduk, udah gitu doang, udah jadi. Oke, balik lagi ke adonan kita yang udah 2 entah 3 jam. Nah ini udah malam ya, tadi aku tuh buatnya sore. Lalu jadi jangan bosan ya, mungkin habis seharian deh waktu kalian bikin mie ini, setengah hari deh. Nah lalu kita buka, kita ambil satu-satu, letakkan di talenan, dan kita ambil sumpit ya. Aku ngambil sumpit mana sih, oh iya jangan lupa minyakin dulu tangannya biar nggak seret beb. Nah lanjut deh, dilumur-lumuri juga tuh pakai minyak, dan kemudian kita ambil chopstick atau sumpit, lalu dibelah bagian tengahnya dengan sumpit sampai dia menimbulkan bekas, tapi jangan sampai patah ya, sampai ke bawah gitu, pakai perasaan. Lalu dah kita tarik pelan-pelan. Nah di sini nih aku agak terlalu neken nih tuh, jadi menjeplak, agak kayak di apa namanya itu, kayak di pijit-pijit gitu aja. Kira-kira 10 inci, taruh lagi, kurang, kita coba lagi. Oke, longgarkan dikit lagi. Oke, sudah pas, taruh. Lakukan selanjutnya ke semua adonan. Selanjutnya kalau udah selesai, kita tutup lagi pakai plastik wrap, jangan lupa dilumuri minyak dulu semuanya. Lalu kita diamkan selama 10 menit aja. Di sini gunanya adalah untuk adonannya bila nggak kaget dan lebih stretch lagi. Oke, setelah 10 menit kita buka, lalu kita ambil salah satu adonan, tapi sebelumnya jangan lupa tangannya diminyaki dulu agar tidak seret atau susah nanti ketika tarik adonannya. Dan caranya itu pelan-pelan aja ya tariknya, terus di ayun-ayun, swing-swing, dan kalau ada bagian yang masih tebal kamu tinggal tarik lagi, dan bagian yang tengah-tengahnya itu ada bekas chopsticknya kamu tarik, jadi kayak terbelah gitu dia. Nah selesai, setelah itu masuk deh ke panci rebus. Masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih, lalu pada mie yang terakhir kita masukkan pocoy, lalu diaduk-aduk dan masak mie sekitar 5 menit. Untuk bumbu di dalam mie itu, pertama kamu harus sediakan adalah cuka hitam atau black vinegar. Nah kamu bisa pakai cuka apa aja, tapi black vinegar ini memberikan kamu rasa yang autentik dan rasa asli dari mie ini sendiri. Kamu pakai 1 sendok, tapi aku pakai sekitar 3/4 sendok aja biar rasanya gak terlalu strong. Masukkan, lalu ambil saus tiram, sebenarnya ini sih opsional ya, sekitar setengah sendok makan. Lalu kemudian kamu ambil kecap asin, itu 1 sendok makan. Lalu selanjutnya kamu ambil minyak wijen, ini opsional juga. Kalau misalnya kamu suka rasa minyak wijen, kamu bisa tambahkan, kalau enggak skip aja. Dan selanjutnya udah siap, diaduk-aduk aja. Lalu masukkan mie yang sudah ditiriskan. Selanjutnya saring mie-nya, biarkan ada air sedikit biar dia enggak terlalu kering. Di atas mie tambahkan bawang putih, 1 buah bawang putih, bawang prei yang sudah diiris tipis-tipis, banyakin aja biar rasanya makin enak. Lalu masukkan chili flakes sekitar 2 sendok makan, terserah sih kalau mau pedas agak buat aja agak banyak. Panaskan minyak. Oke, kalau sudah berasap kita ambil, lalu kita tuangkan di atas bawang-bawang dan bumbu-bumbu tadi. Oh iya, jangan lupa tambahin garam, aku lupa. Lalu taruh semua minyaknya,
Pasti dapur kamu bakal wangi banget. Selagi masih panas jangan lupa diaduk-aduk biar bumbunya bisa rata, dan kemudian karena kita mau ngeletakin topping kan di atasnya juga. Nah ini wanginya perpaduan bawang, minyak, cabai, aduh mantap banget. Rasanya itu kayak asam, asin, manis, gurih, campur semuanya, mantap banget. Dan juga jangan lupa kasih topping ayam biar rasanya makin yummy. Alhamdulillah akhirnya udah selesai. Selamat makan, selamat mencoba. Semoga bermanfaat sama kalian. Kalau misalnya kalian mencoba jangan lupa share ke aku. Dan bye bye, aku mau makan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.